Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lisa Fitriani dari jurusan Manajemen Bisnis Prodi D3 Akuntansi kelas Batamindo dengan NIM 31120 11038. Di sini saya akan membacakan tugas pertama saya mata kuliah akuntansi perpajakan. Di sini ada 10 soal. Saya akan membacakan soal pertama. Jelaskan pentingnya akuntansi perpajakan di perusahaan. Jawabannya, pentingnya akuntansi perpajakan yaitu yang pertama, melindungi hak penerimaan negara. Yang kedua, menyusun perencanaan dan strategi perpajakan. Yang ketiga, menyediakan analisa dan prediksi tentang potensi pajak perusahaan di masa datang. Keempat, mampu menerapkan akuntansi atas kejadian perpajakan. Soal nomor 2. Jelaskan perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan. Perbedaannya dilihat dari sisi penggunaan laporan keuangan keduanya. Penggunaan laporan keuangan komersial atau umum ialah kreditur, para pemegang saham, karyawan perusahaan, pemerintah, manajemen, serta masyarakat pada umumnya. Sementara akuntansi pajak ialah fiskus. Kemudian yang kedua, dilihat dari informasi pada laporan keuangan komersial yang bersifat umum dan dapat digunakan untuk siapa saja. Sedangkan pada laporan keuangan pajak bersifat rahasia, hanya untuk manajemen dan fiskus. Dan yang ketiga, dilihat dari pedoman penyusunan dan penyajian akuntansi umum menggunakan PSAK. Sementara akuntansi pajak menggunakan Undang-Undang Perpajakan. Lanjut ke soal nomor 3. Pembukuan sesuai aturan di Indonesia harus disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pertanyaannya, jelaskan mengapa pemerintah memberikan izin menggunakan bahasa asing untuk jenis perusahaan tertentu. Pemerintah memberikan izin untuk perusahaan tertentu yang pertama yaitu untuk meningkatkan iklim investasi. Yang kedua, proteksi PPh atas fluktuasi selisih kurs. Yang ketiga, mendukung penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Lanjut ke soal nomor 4. Terkait banyaknya perbedaan pengakuan, pengukuran, dan metode akuntansi antara SAK yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan dengan ketentuan perpajakan. Apakah wajib pajak harus memiliki pembukuan secara komersial dan pembukuan secara fiskal? Jawabannya, akuntansi komersial didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan oleh perkumpulan profesi. Sedangkan akuntansi pajak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana ketentuan tersebut mengikat pada semua anggota masyarakat, termasuk anggota perkumpulan profesi. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak, maka akuntansi pajak mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktik akuntansi komersial. Lanjut ke soal nomor 5. Apa yang dimaksud fair value concept? Jawabannya, fair value concept adalah estimasi harga untuk suatu aset, barang atau jasa yang dirancang untuk secara akurat mewakili perkiraan nilainya. Nomor 6. Sebutkan hal-hal yang akan menyebabkan adanya koreksi fiskal laba rugi komersial. Penyebab adanya koreksi fiskal laba rugi komersial yaitu adanya perbedaan tetap dan munculnya perbedaan temporer atau perbedaan waktu. Soal nomor 7. Jelaskan dan berikan contoh terkait beda tetap dan beda waktu di perpajakan. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh yang sifatnya permanen. Artinya, koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya, hibah, sumbangan, penghasilan bunga deposit, dan biaya sanksi perpajakan. Kemudian, beda waktu atau temporer merupakan perbedaan
Koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Contohnya, pendapatan laba selisih kurs, biaya penyusutan, dan biaya sewa. Lanjut ke soal nomor 8, jelaskan tahapan siklus akuntansi pajak dan akuntansi keuangan. Seperti yang kita tahu, siklus akuntansi ada 9. Yang pertama, ada analisis transaksi, dilanjut dengan pencatatan dalam jurnal. Yang ketiga, posting ke buku besar. Kemudian yang keempat, kita membuat neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Keenam, dilanjut dengan neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, pembuatan laporan keuangan. Yang ke-8, jurnal penutupan. Dan yang terakhir, kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Soal nomor 9, jelaskan perbedaan pembukuan dan pencatatan dan sebutkan aturan yang mengaturnya. Jawabannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Pasal 28 Ayat 1, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, UU KUP, hal mendasar yang membedakan antara kegiatan pencatatan dan pembukuan adalah subjek pajak. Perbedaan lainnya yaitu ada penyelenggaraan pembukuan adalah harus wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Sedangkan penyelenggaraan pencatatan adalah harus wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari angka 4,8 miliar rupiah dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha. Kedua, perbedaannya pada pembukuan sekurangnya terdiri dari catatan mengenai harga, penghasilan, kewajiban, modal, dan biaya, serta pembelian dan penjualan sehingga besarnya pajak yang terutang dapat dihitung. Sementara itu, pencatatan terdiri atas data-data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk di dalamnya penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Dan yang terakhir, soal nomor 10, apa yang dimaksud dengan PPh terhutang dan beban pajak penghasilan? PPh terhutang yaitu pajak terhutang yang dihitung dari hasil perhitungan penghasilan kena pajak. Sedangkan beban pajak penghasilan yaitu jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam penghitungan laba rugi akuntansi dalam suatu periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Sekian dari saya. Apabila ada pengucapan kata yang salah atau dari jawaban saya sendiri yang kurang benar, mohon maaf, mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.